Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Ya mu'allima Adam 'allimna ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في شرح الكتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي المتوفى سنة 71 بعد 200 وألف. Kemarin kita telah selesai membahas tentang seputar sholat Jumat, ya. Dari mulai syarat sampai khutbah, ya, sampai selesai. Kemudian setelah itu Al-Musannif akan menjelaskan tentang eh, yang berkaitan dengan fikih jenazah, ya, yang berkaitan dengan jenazah. Qala Al-Musannif rahimahullah taala faslun fima yalzamul mayyit alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin, yang wajib dilakukan kepada jenazah, yakni jenazah orang muslim yang mati dalam keadaan bukan mati syahid. Ya. Jenazah orang muslim, jenazah kaum muslimin yang meninggal bukan di medan perang maksudnya. Gitu. Semua muslim, mau besar, mau kecil, tua, muda, kalau dia muslim dan meninggalnya bukan di medan perang, di medan perang membela Islam, maka ada 4 kewajiban bagi orang yang hidup terhadapnya. Ya, ada 4 kewajiban. Apa saja kewajibannya? Kata Al-Musannif rahimahullah, ghusluhu, yang pertama memandikannya. Yang kedua, watakfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga, wassalatu alaih, menyolatinya. Yang keempat, wadafnuhu, menguburkannya. Ya. Jadi jenazah itu, ya, kalau ada orang meninggal, orang muslim meninggal, ada 4 yang wajib fardu kifayah, ya, wajibnya wajib kifayah. Kalau sudah ada orang yang eh, menghandle ini, ya, tidak semua harus menghandle, tidak semua harus memegang. Jadi fardu kifayah saja, tidak untuk semuanya, tidak fardu ain. Kalau ada orang meninggal dan dia muslim, ya, maka 4 ini kewajibannya. Tapi kalau orang kafir gimana? Kafir itu terbagi menjadi beberapa, ya. Ada kafir zimmi, kafir eh, yang muahid, ya, kafir yang dijamin keamanannya oleh negara, yaitu kafir yang tidak memerangi kita, ya, tidak memerangi kita, maka kita boleh memandikannya, boleh juga tidak, ya. Tapi haram disolatkan. Jenazah orang kafir haram disolatkan, ya. Boleh dimandikan, boleh tidak. Lalu dikafani. Dikafani itu harus dikafani kemudian dikuburkan. Adapun jenazahnya kafir harbi, kafir yang memerangi kita, orang kafir yang memerangi kita, maka dibiarkan pun tidak mengapa, ya. Tetapi dikubur untuk menghindari
baunya mengganggu, maka itu juga eh, tidak apa-apa ya kalau untuk kafir harbi. Sedangkan orang yang meninggal di medan perang mati syahid, syahid dunia ini namanya syahidud dunia. Karena ada dua, ada syahidud dunia, ada syahid akhirah. Ya. Syahidud dunia adalah orang yang meninggal di medan perang ketika berperang melawan orang kafir membela agama Allah. Baik itu meninggal karena senjata musuh atau meninggal karena senjata teman sendiri misalnya. Karena kalau sudah bertemu dua pasukan, dia tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan sehingga kawannya sendiri juga kena. Nah, ini masuk ke mati syahid atau terkena senjatanya sendiri tanpa sengaja gitu. Tidak sengaja terkena senjatanya sendiri ya di medan peperangan, ini mati syahid. Atau dia terluka parah karena perang tadi, setelah perang berakhir, 1-2 hari dia wafat. Meskipun wafatnya tidak di medan perang, tapi yang menyebabkan dia meninggal adalah peperangan tadi. Ya, itu mati syahid. Yang harus dilakukan kepada jenazah yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Ya, kalau jenazah yang meninggal di medan perang tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Ya, haram dimandikan dan disolati karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya itu menjadi harum, ya, semerbak harum, wangi. Jadi dibiarkan dalam kondisi itu. Adapun kain kafan itu cukup baju yang menutupinya. Nah, lalu langsung dikuburkan. Ini untuk yang mati syahid. Ada juga syahid, kategori syahid. Maksudnya syahid seperti orang yang meninggal ketika melahirkan, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal ketika mempertahankan hartanya, ya, dari pencuri, dari perampok. Nah, ini syahid juga, tapi bukan syahid dunia tadi. Nah, untuk orang yang kategori yang syahid ini, ya, yang kata Nabi, siapa yang meninggal begini, syahid, siapa yang meninggal begitu, syahid, itu sama hukumnya seperti jenazah seorang muslim yang lainnya. Ada 4 kewajibannya, ya, ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburkannya. Nah, kemudian Al-Musannif menyebutkan tentang bagaimana memandikan, ya, kriteria minimal memandikan mayit. Al-Musannif faslun fi ghuslil mayit. Aqallul ghusli ta'mimul badanihi bil ma'. Ya, kadar minimal memandikan mayit adalah meratakan, menyiram air ke seluruh badannya secara rata 1 kali. Ya. Jadi disiram, seluruh badannya disiram sampai kena semuanya. Nah, itu dihitung 1 kali. Ini akal, ya, minimal. Ini minimal. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada air sama sekali, tidak ada air, ya, hanya cukup untuk 1 kali siraman. Nah, maka ini sudah sah. Ya. Dan yang sempurna, ya, wa akmaluhu, kadar sempurnanya kata al-musannif rahimahullah, ayagsila sawataihi. Kadar sempurnanya dia mencuci, membersihkan 2 kemaluannya, dubur maupun dubur. Dibersihkan 2 kemaluannya. Wa wa an yazilal qadara, na'am, wa an yazilal qadara min anfihi. Kemudian membersihkan kotoran di hidung, membersihkan kotoran di hidung. Wa yuwaddi'ahu, dan mewudukannya, ya. Wa ayyadluka badanahu bisidr, dan menyiram dengan
air yang sudah dicampur oleh daun bidara, daun sidr, daun bidara, ya. Wa ayyasubbal ma'a alaihi salasan. Kemudian menyiram dengan bilasan kedua dan yang ketiga dengan air campur kapur barus itu. Ya, jadi ini bentuk sempurnanya ada tiga, tiga kali, ya. Kali yang pertama adalah membersihkan kemaluannya. Dua, kemaluan yaitu kubul dan dubur. Haram hukumnya menyentuh kemaluan. Ya, secara mutlak, mau itu mayit atau apa, menyentuh langsung itu haram. Maka harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan, ya harus. Ya. Jadi tidak boleh menyentuh langsung. Melihat pun haram. Tidak boleh melihat, ya. Tidak boleh melihat kemaluan mayit. Ya. Kecuali misalnya ingin memastikan bersih atau tidak. Dan itu hanya sebatas daerah yang dipastikan bersih atau tidak. Jadi begini, ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kaki kanan kita itu ditekuk. Kaki kanan orang yang mau memandikan, ya, ditekuk, duduk, lalu mayitnya itu disenderkan ke kaki kanan, ya, sambil dirangkul oleh tangan kanan. Ya, jadi mayitnya itu agak berbaring tapi agak agak naik gitu, ya. Agak naik karena ada kaki kita, paha kita gitu. Agak naik, ya. Lalu kita rangkul dan tangan kiri si pemandi, tangan kiri kita yang mau memandikan itu menekan sedikit perutnya, perut sisi kiri ditekan sedikit dari atas ke bawah, tekan pelan-pelan. Nah, itu akan membersihkan kotoran yang ada di ususnya itu, di usus yang kotoran yang belum sempat terbuang. Dengan itu nanti keluar tuh kotorannya, ya. Ditekan dari atas ke bawah pelan, nanti keluar kotorannya. Nah, setiap kali kotoran itu keluar, dicebokin, dibersihkan. Dibersihkan, ingat ya, dengan sarung tangan. Sekali sarung tangan itu digunakan untuk membersihkan, ganti dengan yang lain. Sarung tangannya ganti, ya, dengan yang bersih. Ya. Terus sampai kita yakin tidak ada lagi yang keluar. Tidak ada lagi kotoran yang keluar. Ya, lalu kita bersihkan dua kemaluannya itu, kubul dan dubur, dengan sarung tangan. Ya, nggak boleh langsung. Ya. Dan yang memandikan perempuan harusnya perempuan. Ya, yang memandikan laki-laki juga laki-laki. Yang afdol kalau yang meninggalnya suami, istrinya yang memandikan. Itu yang afdol. Kalau yang meninggal istri, suaminya yang memandikan. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang afdol. Setelah itu, setelah bersih, lalu baringkan ke tempat pemandian. Ya, baringkan. Kemudian kita bersihkan hidung, ya, bersihkan hidung, kotoran di hidung kita bersihkan, ya, dengan sarung tangan, dengan tisu atau apa gitu, ya. Lalu diwudukkan, bersihkan, seperti orang berwudu, seperti orang berwudu, ya. Setelah itu disiram dari mulai atas sampai bawah, disiram dengan air campuran bidara, ya, air campuran daun sidr disiram sampai rata, ya, disiram sambil dielus, digosok, usap pelan sampai rata. Ini sekali, dihitung sekali. Ya. Lalu yang kedua, dibilas dengan air air bilasan, ya, dengan air bilasan sampai bekas-bekas yang licin-licin tadi hilang, ya, sampai semua badan kena. Yang ketiga, yang terakhir, dengan air campuran kapur, ya, air campuran kapur disiram dari atas ke bawah, ya, sampai seluruh badan kena. Ingat ya, ketika memandikan itu harus tertutup, ya, harus
tempat tertutup, tidak boleh di tempat terbuka. Dan bahkan jenazahnya itu harus ditutup kain. Jadi kita membersihkan itu di balik kain gitu. Tangan kita masuk ke dalam kain gitu, membersihkannya itu. Nah, ini harus dalam keadaan tertutup. Ya. Nah, ini cara memandikan jenazah yang afdol. Ya. Semua jenazah mau meninggalnya seperti apapun harus melewati empat ini. Ya. Semua jenazah mau meninggalnya karena tenggelam, mau meninggalnya karena jatuh, mau meninggalnya karena digigit hewan atau apapun. Semua harus melewati empat ini, ya. Kecuali kecuali kalau dimandikan itu akan merusak jenazah. Misalnya karena terbakar, sudah kering, sudah hampir kering itu, kalau kena air itu pada pada hancur. Nah, itu tidak usah dimandikan, ya. Atau eh, tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya. Tidak memungkinkan untuk dimandikan, tidak mengapa. Ya. Kasus lagi kalau misalnya meninggal di daerah orang kafir, di negeri kafir, tidak ada orang Muslim satupun kecuali orang kafir. Bagaimana? eh, apakah orang kafir boleh memandikan orang Muslim? Boleh, ya, boleh dimandikan oleh orang kafir. Tapi kalau ada orang Muslim, harus orang Muslim yang memandikan. Ya, yang memandikannya harus orang Muslim. Nah, ini memandikan jenazah. Summa qala al-musannifu rahimahullah faslun fi takfinil mayyit. Ya, pasal ini tentang mengkafani mayit. Aqallul kafani saubun ya'ummuhu. Kadar minimal, ya, kadar minimal mengkafani mayit itu satu kain. Satu kain yang dia bisa menutup semua tubuhnya, seluruh tubuhnya, tanpa ditarik-tarik gitu. Dia bisa menutup seluruh tubuhnya. Ini kadar minimal, ya, untuk laki-laki. Untuk laki-laki minimalnya ini satu kain. Dan untuk perempuan juga kalau memang tidak ada lagi, ini minimal. Ya. Wa akmaluhu adapun eh, kadar yang sunnah yang sempurna, akmaluhu lirrajul, ya, kadar yang sempurna untuk laki-laki itu tiga lapis. Salasu lafaid, tiga lapis kain kafan. Ya, jadi kain yang bisa menutupi semuanya. Ya, pertama tutup dengan satu kain kafan yang dia bisa menutupi seluruh tubuhnya, lalu tutup lagi dengan kain yang kedua, lalu, lalu tutup lagi dengan kain yang ketiga. Ya. Boleh setiap setiap kali menutup boleh diikat atau boleh ikatnya terakhir di kain yang ketiga. Ya. Kainnya sama kalau untuk laki-laki. Ya. Walil mar'ati lalu kadar minimal untuk perempuan, maksudnya kadar sempurna ya, Afwan. Kadar sempurna untuk perempuan yang pertama adalah komis. Dia memakai baju komis. Komis itu baju yang biasa dipakai sehari-hari, yang lengan panjang, yang sampai menutupi mata kaki itu komis. Ya. Itu pertama. Tidak usah pakai pakaian dalam, langsung saja komis. Ya. Yang kedua, wahimar. Himar itu kerudung yang nggak sampai bawah, kerudung hanya sampai dada. Ya, itu himar. Kerudung yang sampai dada. Ya. Wa izar, kemudian sarung. Sarung itu, izar itu yang dari pinggang ke bawah. Ya, yang dari pinggang ke bawah. Jadi ada komis, kemudian himar, kemudian izar. Ya. Lalu setelah itu
Setelah tiga itu tambah dua dua lapis kain yang besar tadi yang seperti yang bisa menutupi semuanya. Ya, walifa fatani dua lapis kain besar tadi. Ini untuk perempuan. Ya, setelah itu dikafankan ya, setelah dimandikan dikafankan. Dikafankannya dengan cara begitu tadi. Allahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannif setelah mengkafani kita ke bagian mensolati. Ini karena ini pelajaran dasar ya, pelajaran dasar maka yang perlu diketahui adalah hal yang dasar-dasar saja gitu. Nanti perincian yang terlalu rinci ada lagi di kitab-kitab berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah faslun arkanus salatil janazati. Arkanus salatil janazati sab'atun. Rukun salat jenazah itu ada 7. Rukun salat jenazah ada 7. Namanya rukun kalau tidak terpenuhi satu maka tidak syah salat jenazahnya. Ya, harus terpenuhi semua. Yang pertama, ya, al-awwal an-niyah, niat salat jenazah. Jadi diniatkan salat jenazah. Tidak usah ditentukan jenazahnya si fulan tidak usah. Ya. Nawaitul fardul jenazah saja udah. Ya. Saya berniat salat fardu jenazah karena salat jenazah itu salat fardu, fardu kifayah. Ya, semua yang empat itu fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menguburkan itu fardu kifayah. Ya. Jadi niatnya itu saja. Asani, rukun yang kedua, arba'u takbirat. Jadi ada 4 takbir ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam Syafi'iyah hanya 4 takbir yang afdal. 4 takbir. Takbirnya harus 4 kali. Ya. Asalis, rukun yang ketiga, al-qiyamu alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Jadi sesuai kemampuan berdiri. Hukum asalnya berdiri sholat jenazah itu berdiri tegak. Tapi bila ada orang yang tidak bisa berdiri, dia ikut sholat jenazah di kursi roda, tidak apa-apa. Maksudnya seperti itu. Rabi yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya, setelah takbir yang pertama. Ya, ketika takbir boleh mengangkat tangan. Ya, boleh mengangkat tangan. Ketika Allah Akbar di dalam hati, nawa itu fardul jenazah gitu. Ya, takbir, setelah takbir dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Setelah itu takbir takbir lagi yang kedua ya. Al-khamis as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Jadi setelah takbir yang kedua dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah takbir yang kedua. Boleh dengan salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Boleh. Tapi kadar minimalnya kalau kita Allahumma salli ala Muhammad cukup. Ya, itu sudah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kadar minimal. As-sadis, ya, syarat yang keenam, ad-du'a ulil mayyit ba'da salisa. Setelah takbir yang ketiga, kita mendoakan mayit. Kita mendoakan mayit. Doa itu harus ditujukan kepada mayit. Ya. Jadi misalnya kalau perempuan, Allahumma gfir laha, ya, warhamha, wa'afiha. Gitu. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu, warhamhu. Dan seterusnya, mau doanya panjang, mau doanya pendek, terserah. Nah, tapi kalau dengan imam, ya sedang-sedang saja, karena imam juga biasanya sedang bacanya, nggak sampai panjang. Bagaimana kalau dengan bahasa-bahasa kita? Ya boleh saja. Ya. Doa dengan bahasa kita. Ya. Karena kita tidak bisa dengan bahasa Arab, misalnya.
As-sabi rukun yang ketujuh salam. Salam itu setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang utama. Boleh juga, ada yang mengatakan boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh yang paling muktamad yang jadi sandaran adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, boleh menengok ke kanan, boleh juga tidak. Ya. Jadi hanya salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan mayitnya, jenazahnya itu harus yang pertama sebelum disolatkan dia harus sudah dimandikan, sudah disucikan. Nah, tidak sah sholat jenazah kalau mayitnya belum disucikan, belum dimandikan. Tidak sah sholat jenazahnya. Yang kedua harus di depan orang-orang yang sholat jenazah. Ya. Kalau laki-laki di kepala imamnya itu, kalau perempuan di tengah. Itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau mayitnya di belakang gimana? Nggak sah. Mayitnya di belakang orang yang sholat nggak sah. Ya. Yang ketiga, eh, harus sudah dikafankan. Harus sudah dikafani. Kalau belum dikafani, makruh menyolati jenazah yang belum dikafani. Makruh. Sudah ya, ini sholat jenazah. Berkaitan dengan sholat jenazah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في دفن الميت ya aqallu dafni kadar minimal kuburan ya adalah khufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba lubang haruslah lubang jadi kuburan itu harus lubang di tanah ya yang kadar minimalnya sekedar untuk menutupi bau ini kadar minimal sekedar untuk menutupi bau dan melindungi dari hewan buas. Melindungi jenazah dari hewan buas. Kadar minimal ya. Jadi harus lubang di tanah. Tidak boleh misalnya dia diletakkan di tanah kemudian diuruk. Tidak boleh begitu. Ya. Atau diletakkan di tembok misalnya, di bata, di dalam bangunan. Ya. Diletakkan kemudian ditutupin dengan bata supaya tidak bau gitu di bangunan. Itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, ada pengecualian kecuali kecuali di daerah misalnya ada daerah yang digali runtuh, digali runtuh, digali runtuh itu susah untuk menggali. Nah, maka itu darurat namanya. Boleh diletakkan kemudian diuruk ya, darurat. Nah, ini kadar minimal, sekedar untuk menutupi bau. Ya. Wa akmaluhu dan kadar sunnahnya, ya, kadar sempurnanya, qamatun wa bastotun. Jadi setinggi orang dewasa. Dalamnya kuburan itu setinggi orang dewasa. Wa yudha'u hadduhu alat turab. Jadi setinggi orang dewasa maksudnya setinggi orang dewasa dan ketika tangannya itu ke atas gitu. Orang dewasa itu tangannya ke atas tanpa menggenggam. Jadi tangannya menjulur ke atas. Nah, itu sedalam itu kuburan yang bagus. Ya, kuburan yang bagus sedalam itu. Ya, dalam orang dewasa normal. Nah, setelah itu bagaimana cara meletakkan jenazahnya? Ya, caranya itu eh, dari sisi kaki gitu ya. Dari arah kaki, bukan dari arah samping, bukan dari arah kepala. Jadi dari arah kaki kepala itu dari arah kaki meluncur ke bawah, diterima oleh orang yang di bawah gitu, ya, terima oleh orang yang di bawah, ya, kemudian
diletakkan wa yudha'u eh, hadduhu alat turab. Jadi pipinya diletakkan, jadi dibuka ya. Setelah itu kain kafan yang menutupi wajahnya itu dibuka, lalu pipinya dipastikan dia nempel ke tanah, ya, nempel ke tanah. Dan wajibu taujihuhu ilal qiblah. Wajib menghadapkan mukanya itu dihadapkan ke kiblat. Mukanya, badannya dihadapkan ke kiblat. Berarti miring. Miring. Ya. Kuburan itu ada dua jenis ya. Ada lahat dan ada syak. Lahat itu yang di sisi samping. Ada lubang di sisi samping itu namanya lahat. Ya, biasanya di tempat-tempat yang tanahnya bisa dibikin lahat, ya dibikin lahat. Ada juga syak, yaitu lubang di tengah, pas di tengah. Mau lahat ataupun syak, tetap dia harus miring menghadap kiblat dan pipinya menempel gitu di tanah. Ya, pipinya menempel di tanah. Oleh karena itu biasanya dibuat gundukan atau seperti bantal gitu tanah. Tujuannya agar pipinya menempel karena miring kan. Ya, karena miring. Nah itu kadar minimal. Kita selesaikan proses apa pembahasan ini ya. Faslun fima yanbashu lahul mayyit. Ya, yanbashul mayyitu li arba'i khisalin. Kuburan itu boleh digali lagi. Setelah mayitnya dikubur, ya, sudah dikubur mayitnya, kuburan itu boleh diperbolehkan oleh syariat untuk menggali lagi, digali ulang. Boleh dengan empat keadaan. Dengan empat keadaan. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Kalau mayitnya belum dimandikan, misalnya dia meninggal di daerah yang orangnya belum paham syariat, semuanya belum ada yang paham, ya. Jadi ada orang meninggal langsung dikafani, langsung dikubur, ya. Nah, ini orang yang tahu misalnya, kemarin dimandikan nggak? Belum dimandikan. Oh, itu harus digali lagi, dikeluarkan jenazahnya. Meskipun sudah sehari misalnya. Ya, idalam yatagoyar selama belum berubah. Jenazahnya itu belum berubah. Belum membusuk misalnya. Tapi kalau sudah misalnya 5 hari, eh, diperkirakan itu sudah tidak layak gitu ya. Sudah berubah. Tapi ya, kalau memang belum dimandikan, di ini dipastikan digali lagi, pastikan. Berubah tidak berubahnya itu kondisi jenazah kan kalau kita sudah melihat. Jadi digali, harus digali. Nah, ketika sudah digali, dilihat masih bisa dimandikan, dimandikan. Karena ada jenazah yang sudah lama pun masih utuh ada kan gitu. Jadi kondisi pertama itu. Kondisi yang kedua, kata Al-Musannif, walitaujihihi ilal qiblah. Ya, si orang yang menguburkan itu lupa tidak menghadapkan mayitnya ke kiblat. Ya, setelah selesai dikuburkan, sudah sehari atau baru dikuburkan, sudah selesai, sudah orang pada pulang, dia ingat ya. Tadi kayaknya saya nggak madepin jenazah ke kiblat. Nah, atau ditanya, tadi madepin ke kiblat nggak? Enggak. Wah, itu harus digali lagi. Digali, dihadapkan ke kiblat. Lalu dikubur lagi. Ya, ditutup lagi. Seperti itu. Yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu. Kalau si mayit itu, kalau ada harta ya, harta itu apa saja? Harta ya, kalau ada harta yang dikubur dengan mayit. Ya. Misalnya si mayit ini menggunakan gigi emas. Ya. Nah, itu harus misalnya dikubur ya, dikubur. Nah, ada seseorang yang tahu, yang sudah belajar. Ya, setahu saya si Fulan ini pakai gigi emas. Gigi emasnya mana? Gigi emasnya dikubur bareng dia. Oh, itu harus digali.
Karena emas itu harta, ya. Harta peninggalan mayit diambil, digali lagi, diambil, ditutup lagi. Atau dia membawa jam tangan mewah, atau bahkan membawa harta benda itu harus digali ulang. Karena harta benda itu haknya orang yang hidup. Ya, warisan peninggalan mayit buat orang yang hidup. Walil mar'ati yang keempat, kondisi yang keempat, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Kalau ada wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil meninggal lalu dikubur dan dipastikan janinnya itu, ya, apa, bayinya, jabang bayi di dalamnya itu masih hidup, maka digali, ya, digali. Misalnya kondisi wanita yang sudah hamil, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dikuburkan, ya. Dokter yang biasa mengecek, ya, kalau dia kontrol itu, eh, terakhir kali dia kontrol misalnya dalam keadaan susah payah dan yang lainnya, dokter itu mengatakan ini kemungkinan janin di dalamnya itu masih hidup, Pak, gitu. Ya. Wa amkanat hayatuhu, memungkinkan janinnya masih hidup, maka digali lagi. Harus digali lagi meskipun jarang kondisi ini. Oleh karena itu kalau wanita hamil misalnya meninggal itu benar-benar harus menghadirkan ahli. Apakah yang di dalam itu masih hidup atau sudah meninggal sebelum dikuburkan. Jadi ini empat kondisi bolehnya kita menggali lagi. Wallahu alam bisawab. Ini sekilas tentang tata cara pengurusan jenazah. Ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab zakat, ya, ke bab zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.